Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA, IPS, dan Bahasa. Kali ini kita akan menjelaskan materi tentang syaja'ah, atau yang disebut dengan berani membela kebenaran dan berani menegur kepada yang berbuat salah. Jadi di dalam pembahasan syaja'ah ini yang harus menjadikan kita untuk berani melakukan apa-apa yang ada di dalam jalan kebenaran. Semoga kalian bisa memahaminya dengan penjelasan berikut ini dari materi syaja'ah atau berani membela kebenaran. Baiklah, sebelum kita menjelaskan penjelasan tentang syaja'ah yang akan kita perdalam dalam materi ini, kita harus mengetahui sebelumnya sifat-sifat syaja'ah atau sifat-sifat orang yang memiliki sifat berani dalam membela kebenaran. Jadi beberapa sifat ini yang akan menunjang atau menjadikan orang sebagai pemberani atau memiliki sifat syaja'ah dalam kebenaran dan menegur dalam jalan kesalahan. Inilah beberapa poin ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Yang pertama, orang yang memiliki sifat berani membela kebenaran itu berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah. Di sini kadang-kadang manusia itu untuk memperjuangkan hal yang benar itu sangatlah sulit sekali. Bahkan manusia itu terbawa oleh kesalahan-kesalahan yang dianggapnya menurut diri pribadinya itu adalah benar. Padahal seyogianya bahwa perbuatan itu adalah tidak sesuai dengan syariat dan salah. Maka kalau kita sudah memiliki sifat syaja'ah, kita pasti akan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah dan tidak terindikasi oleh keadaan yang membuat dia membenarkan perbuatan yang salah itu dianggap benar. Tetapi kalau orang yang sudah memiliki keberanian untuk memperjuangkan yang benar, itu ada indikasi untuk tidak disukai oleh lingkungannya atau orang-orangnya atau masyarakatnya itu sendiri yang tidak mendukung akan kebaikan. Salah satu contohnya adalah ketika ada beberapa orang yang ada di satu simpangan jalan yang dianggapnya itu jalan yang satu itu adalah benar dan yang jalan yang keduanya adalah salah. Karena dari contoh 10 orang itu, yang 9 orang dia melewati jalan yang kedua yang dianggap salah, yang 1 orang melewati jalan yang baik atau benar. Tetapi pada kenyataannya penilaian dari orang yang 9 orang itu bahwa yang 1 itu adalah salah. Padahal pada hakikatnya bahwa jalan itu adalah benar. Tetapi kalau sudah memiliki rasa berani memperjuangkan perbuatan yang benar, maka dia akan tetap istiqomah di jalannya itu meskipun dia sendiri bahkan dia menganggapnya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar, karena memang itu hakikatnya adalah jalan yang benar, sehingga meskipun sendiri dia tidak akan tergoyahkan oleh jumlah orang yang banyak berbanding 9, tetapi jalannya itu adalah salah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah, ini segala sesuatu yang diperbuatnya selalu ikhlas, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu orang yang selalu berbuat ikhlas ini adalah ciri orang yang syaja'ah.
Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena orang yang seperti ini dia tidak terlalu banyak mengharapkan pahala dari Allah, karena apapun yang dia lakukan itu berbentuknya kebenaran, maka Allah niscaya akan memberikan pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran yang membuat dia itu nanti akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Kemudian yang ketiga dari sifat-sifat orang yang memiliki sajaah, yaitu selalu semangat. Apapun rintangan dan halangan dia untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, dia tidak akan tergoda sedikit pun untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar itu. Dari sudut pandang atau dari sisi manapun yang membuat dia itu tidak tergoyahkan, karena memang dari hatinya dia sudah memiliki niat apa yang dia lakukan selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ini semangat ini tidak pernah kendor dan jangan sampai kendor, terutama untuk kalian di dalam belajar atau mempelajari berbagai macam ilmu di sekolah. Harus selalu semangat apapun yang terjadi, baik untuk masalah hasilnya atau yang kita tuai dari perjuangan kita itu akan menyesuaikan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini sebagai motivasi bagi kalian bahwa mencari ilmu itu tidak hanya dalam satu tempat saja atau tidak hanya kepada satu orang saja, tetapi kalau sudah didasari oleh sifat semangat, maka apapun yang akan kalian raih dan yang kalian impikan itu akan tercapai dengan 100% atau dengan sepenuhnya, dan akan membuat kepuasan tersendiri dalam hati kalian dengan apa yang kalian cita-citakan, terutama di dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah itu. Selanjutnya, sifat sajaah yang keempat itu tidak malu mengakui kesalahan. Nah, ini sulit sekali. Kita berbuat salah tetapi dia atau kita tidak mau mengakuinya. Padahal simpel saja, apapun yang kita perbuat atau apapun dosa yang kita perbuat itu ada dua, yaitu dosa kepada Allah dan dosa kepada hakul adami. Kalaupun dosa kita atau perbuatan salah kita kepada Allah, kita cukup dengan beristighfar dan tidak mengulangi lagi apa yang kita perbuat itu. Tetapi kalau perbuatan salah terhadap hakul adami, maka kita tidak cukup untuk beristighfar dan meminta maaf kepada Allah, tetapi kita harus menyatakan atau kita tidak harus memiliki rasa malu untuk mengakui kesalahan kita dan langsung kita berbicara kepada sesama manusia atau terhadap orangnya yang pernah kita zalimi. Nah, ini juga berat sekali untuk melakukannya, karena memang di dalam diri manusia yang berat untuk mengakui kesalahan itu adalah tidak tergoresnya atau tidak adanya sifat-sifat sajaah di dalam hati orang tersebut. Kalaupun kita berani untuk menginginkan akibat atau pahala-pahala yang membuat kita nanti selamat di dunia akhirat, maka kita harus mengakui apabila memang kita ini bersalah kepada orang lain. Jangan sampai perbuatan salah yang kita lakukan itu justru kita malah menilai kepada orang lain itu yang bersalah kepada kita. Nah, ini didasari dengan sifat sajaah dalam diri kita, maka kita harus berani dan tidak usah memiliki rasa malu untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap orang atau terhadap hakul adami itu. Selanjutnya, sifat sajaah yang kelima adalah senantiasa sabar dan tawakal. Ini adalah ujung dari sifat sajaah yang meliputi dari nomor 1 sampai nomor 4, yaitu dengan sifat sabar dan tawakal. Artinya, sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan atau menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, tetapi kita harus sambil berikhtiar. Apabila kita sudah berikhtiar atau berusaha untuk tidak berani berbuat kesalahan dan selalu berani memperjuangkan kebaikan, maka terakhir itu kita harus bertawakal kepada Allah, yang artinya kita baik buruknya atau hasilnya apapun itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui
apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan. Nah, ini ciri-ciri sifat saja'ah yang ada di dalam diri manusia. Kalaupun ini sudah ada semuanya, maka akan bisa menyelamatkan kita dari siksa dunia dan akhirat itu. Sebagai dalil Al-Quran yang pertama yang menyatakan bahwa kita harus berani membela kebenaran, ini ada surat Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman atau kepada kita. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Jadilah kamu itu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Syuhada'a bil qisti, ketika menjadi saksi dengan adil. Nah, ini juga ada sangkut pautnya atau berhubungan dengan sifat-sifat orang yang memiliki sifat saja'ah atau berani menegakkan kebenaran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini juga ada ancaman, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ini hal yang terjadi saat ini karena orang yang berbuat salah itu adalah orang yang kita kenal, tetapi kita menganggapnya atau membela bahwa orang yang salah itu dijadikan orang yang benar. Atau dengan kata lain, orang yang memberikan penjelasan tentang hukum itu adalah tidak mengetahui atau tidak ada dasarnya untuk menjadikan dia itu adalah orang yang benar. Tetapi kita diperintahkan berlaku adillah, i'dilu. Mengapa? Huwa aqrabu littaqwa, karena berlaku adil itu adalah lebih dekat kepada kita tentang ketakwaan. Nah, ini Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini juga kita untuk berlaku adil, karena adil itu adalah lebih dekat untuk takwa. Yang kita tahu bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah itu adalah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi mau sepintar apapun kita membela orang yang salah menjadi benar dan menyalahkan orang yang benar, itu akan tetap ada siksa atau balasan dari Allah. Karena di dalam surat Al-Maidah itu sudah tertulis, ketika kita tidak berlaku adil dan menyalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah, maka tidak segan-segan Allah pasti akan memberikan siksa yang sangat pedih kepada orang tersebut. Nah, ini dalil yang pertama yang menyatakan tentang saja'ah, perintah untuk berbuat baik dan berani berbuat baik dan berani untuk meluruskan jalan yang salah. Nah, semoga ada manfaatnya dan kita nanti akan dilanjutkan di materi selanjutnya tentang pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan berusaha untuk memahami dari pembahasan materi tentang saja'ah yang pertama ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan buat kalian yang mempelajari dan memahami materi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.